semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafael Gressendi dengan NIC CP234 dari Universitas Kristen Satya Wacana, program studi ilmu ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas ERP APSI bisnis, tugas kriteria bisnis dan gap analysis. Perekonomian global akhir-akhir ini sedang mengalami tekanan dengan pertumbuhan hanya 2,7% pada tahun 2023, bersumber dari World Bank menunjukkan penurunan konsumsi masyarakat yang dapat mengancam perusahaan. Kemajuan teknologi yang pesat juga menuntut bisnis untuk lebih adaptif agar tetap kompetitif. Proses bisnis yang efisien dan efektif sangat penting dalam menjaga daya saing. Proses bisnis menurut WSGI 2007 adalah alat untuk mengorganisir dan memahami keterkaitan aktivitas dengan teknologi. Efisiensi bisnis dapat meningkat. Evaluasi seperti gap analysis diperlukan untuk menstabilkan proses bisnis. Gap analysis membantu mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan yang ideal, serta meningkatkan efektivitas organisasi di berbagai bidang. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana bisnis dapat menjaga konsistensi standar operasional global sambil tetap menyesuaikan layanan dan kebutuhan dan budaya lokal. Yang kedua, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efektivitas program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan, kepuasan, dan loyalitas karyawan. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat memastikan sinkronisasi antara otonomi cabang dengan kebijakan strategis global untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Tujuannya meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan standar operasional global Starbucks dengan tetap mempertahankan fleksibilitas cabang dalam menyesuaikan layanan berdasarkan budaya lokal. Mengembangkan program pelatihan yang intensif yang lebih efektif untuk meningkatkan keterampilan dan loyalitas karyawan serta memastikan kepuasan kerja lebih tinggi. Meningkatkan sinkronisasi antar otonomi cabang dan kebijakan strategis global untuk memastikan keselarasan dan pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Mari kita perkenalan dengan Starbucks. Starbucks adalah perusahaan kopi terkemuka dengan bisnis global yang mencakup lebih dari 30.000 gerai di seluruh dunia. Kesuksesannya didasarkan pada kualitas produk, layanan pelanggan, inovasi, dan pengalaman unik yang diberikan kepada konsumen. Namun, terus mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Starbucks harus secara konsisten mengevaluasi dan meningkatkan berbagai aspek di bisnisnya. Gap analysis adalah alat yang penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diinginkan oleh perusahaan. Kriteria perusahaan Starbucks. Yang pertama ada kualitas produk, fokusnya pada pelayanan produk berkualitas tinggi, terutama kopi yang premium. Lalu minuman berbasis espresso, makanan ringan, dan produk lainnya terkait lainnya. Yang kedua, pengalaman pelanggan, menciptakan pengalaman pelanggan yang nyaman dan konsisten di seluruh gerai dengan suasana yang ramah dan layanan pelanggan yang unggul. Selanjutnya, keberlanjutan atau sustainability. Starbucks berkomitmen untuk menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, mendukung pertanian berkelanjutan, dan mengurangi dampak lingkungan di seluruh rantai pasok. Yang selanjutnya, inovasi produk dan layanan. Starbucks terus mengembangkan inovasi dalam produk minuman, makanan, serta layanan yang disesuaikan dengan tren konsumen yang berubah, termasuk layanan digital dan aplikasi mobile. Selanjutnya, efisiensi operasional, yaitu menjaga proses operasional yang efisien dalam rantai pasok, logistik, manajemen stok, dan lainnya di toko. Yang selanjutnya ada SDM, sumber daya manusia, mengembangkan dan mempertahankan karyawan memberdayakan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan, menciptakan budaya inklusif dan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Yang terakhir ada ekspansi pasar. Starbucks secara konsisten memperluas kehadirannya di pasar global
dengan mempertimbangkan adaptasi terhadap budaya lokal. Nah, untuk gap analysis ini saya menggunakan elemen nether attachment dalam menganalisis Starbucks. Yang pertama itu ada work atau pekerjaan. Dalam kondisi saat ini, Starbucks berfokus pada produk kopi yang berkualitas, layanan unggul, dan pengalaman pelanggan yang nyaman. Operasionalnya mencakup rantai pasok, kualitas, dan pelayanan. Kondisi idealnya, Starbucks standar operasional seragam dan layanan konsisten di seluruh dunia dengan inisiatif keberlanjutan dalam setiap proses. Gapnya, kesulitan dalam menjaga konsistensi, kualitas, dan layanan antar negara. Karena di setiap negara itu budayanya kan beda-beda, serta penyesuaian keberlanjutan yang belum optimal di rantai pasok. Yang kedua, sumber daya manusia. Kondisi saat ini Starbucks berinvestasi dalam pelatihan dan apresiasi karyawan, namun ketergantungan pada staf garis depan mempengaruhi pengalaman pelanggan. Kondisi saat ini, kondisi yang ideal, karyawan global memiliki keterampilan dan dedikasi yang setara dengan pengembangan yang berkelanjutan. Kesenjangannya itu perbedaan keterampilan dan kepuasan kerja antar negara mempengaruhi konsistensi layanan. Pelatihan yang lebih seragam sangat diperlukan. 3. Struktur organisasi. Kondisi saat ini struktur yang terdesentralisasi dengan otonomi cabang, namun kebijakan strategis datang dari pusat. Kondisi idealnya fleksibilitas cabang yang tetap menjaga standar kualitas global. Gapnya variasi otonomi ini menyebabkan inkonsistensi dalam standar dan pengalaman pelanggan. Yang terakhir itu ada budaya organisasi. Nah, budaya yang inklusif dan berkelanjutan itu penting, namun tantangan muncul di negara dengan budaya yang berbeda-beda. Misalnya budaya di daerah Jawa dan di Bali itu memiliki perbedaan, atau di negara Indonesia dan di negara Cina. Misal Cina itu lebih menyukai teh dibanding kopi. Contohnya seperti itu. Kondisi idealnya budaya seragam mencerminkan nilai inklusivitas dan keberlanjutan di seluruh dunia. Gapnya perbedaan budaya di beberapa negara menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan budaya Starbucks. Gap analisis dengan metode nether attachment. Starbucks perlu menyesuaikan standar operasional untuk menjaga kualitas produk dan layanan di seluruh cabangnya. Kesenjangan terjadi pada konsistensi operasional dan inisiatif keberlanjutan yang belum sepenuhnya terintegrasi. SDM atau people, ada ketidakseragaman dalam keterampilan dan motivasi tenaga kerja menciptakan tantangan dalam memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten. Perusahaan perlu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Dari segi struktur, desentralisasi memberikan fleksibilitas, tetapi juga menyebabkan variasi dalam penerapan kebijakan global. Diperlukan keseimbangan antara otonomi lokal dan keseragaman standar. Yang terakhir ada budaya. Budaya yang inklusif dan berfokus pada keberlanjutan merupakan aset yang besar, namun harus lebih terintegrasi di tingkat lokal agar tidak berbenturan dengan budaya kerja yang berbeda-beda di berbagai negara. Rekomendasi dan saran. Yang pertama, standarisasi operasional global. Starbucks perlu memperkuat pengawasan dan pelaksanaan standar kualitas global melalui pelatihan yang lebih insentif dan audit yang rutin, namun tetap memberi ruang bagi setiap cabang untuk menyesuaikan layanan sesuai dengan budaya lokal. Yang kedua, pengembangan SDM yang berkelanjutan. Program pelatihan pengembangan karyawan perlu lebih diarahkan pada peningkatan keterampilan atau skill, pemberian insentif yang dapat meningkatkan kepuasan kerja, serta memperkuat loyalitas karyawan. Yang ketiga, sinkronisasi struktur dan strategi. Meskipun otonomi cabang tetap diperlukan,
Kebijakan strategis harus diawasi dengan lebih ketat agar selaras dengan tujuan perusahaan secara global. Yang terakhir, penguatan budaya global. Starbucks perlu memperkuat penerapan nilai-nilai perusahaan di tingkat lokal dengan mendorong pemahaman lintas budaya serta mengintegrasi praktik keberlanjutan dalam operasional sehari-hari. Dengan menerapkan model Nethertrustment, Starbucks dapat mengidentifikasi dan mengurangi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal dalam proses bisnis. Analisis ini membantu meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan memastikan keselarasan berbagai elemen organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.